Mesias yang perang harusnya itu adalah Yahudi dan Islam. Shalom. Islam mengatakan, Islam cuman kata salam aja, kamu tahu pasti lanjutannya tidak. Kemudian Shalom ketika Yahudi Shalom. alaihissalam, Islam mengatakan tidak, itu adalah nabi untuk kalian. Islam akan dengan teguh mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk kalian. Tapi mereka akan mengatakan tidak, ini bukan untuk kami. Isa itu adalah seorang anak yang haram hasil persinahan. Itu Islam dan Yahudi. Kristen ini sebenarnya nggak ada dalam lingkaran. Kristen ini adalah agama yang sibuk sendiri. Sibuk sendiri, mengambil tokoh dari Yahudi, mengganti namanya menjadi tokoh Yunani, lalu mereka sibuk sendiri, perang-perangan sendiri, antar sekte gitu. Padahal sebenarnya antara Yahudi dan Kristen itu nggak ada hubungannya. Yang berhubungan dengan Yahudi itu Islam. Islam mengatakan yang datang kepada kalian itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan kepada kalian, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Tapi bani Israel menolak. Nah, kemudian di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minan nabi qabla mauti. Jadi tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Di akhir zaman kelak mereka semua akan beriman. Ternyata Nabi Isa ini betul. Akhirnya Bani Israel akan diselamatkan, kemudian mengikuti panji baginda Rasulullah Muhammad SAW di bawah komando Nabi Isa alaihissalam. Kristen nggak ada, tak ada dalam garis, tak ada dalam lingkaran. Kristen dengan Kristen aja, nggak ada hubungannya. Yang berhubungan sebenarnya itu hanya Yahudi dan Islam, Islam dan Yahudi. Makanya sampai hari ini Kristen mau cari tumpangan di Yahudi nggak bisa, melalui kitabnya nggak bisa, melalui konsep Tuhannya nggak bisa. Kristen sibuk dengan dirinya sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam sebagai sosok Al-Masih yang ditunggu oleh mereka, Mesias, mereka tolak. Bahkan mereka mencari cara untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah menolongnya. Lalu kemudian Allah menurunkan kembali Nabi Isa untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Makanya dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, sabar, bahwasanya kedatanganku adalah untuk menjelaskan kepada kalian aku ini adalah Assalamualaikum. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, yang menjelaskan kemudian kitab Taurat yang kalian tinggalkan. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel untuk meneguhkan hukum Taurat kepada batin Bani Israel, bukan meneguhkan surat-surat Paulus, surat-surat Lukas dan seterusnya untuk Bani Israel. Makanya kitab Kristen itu tidak ada dituliskan untuk Yahudi, semua dituliskan untuk Roma, dituliskan untuk Yunani. Kenapa? Karena Kristen ini adalah, mohon maaf, penumpang yang tidak jelas di mata Yahudi. Demikian. Oke, menarik sekali itu ya bro. Nah sekarang karena kita berbicarakan, ini topik menarik sekali ya. Kalau Kristen itu percaya tentang Mesias itu menurut konsep perjanjian lama ya, dimana itu kitab-kitab Yahudi ya, Yudaisme. Jadi tentang siapa Mesias, kebagaimana Mesias, karya Mesias, siapa Mesias itu menurut kitab-kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah kita kembali dulu, kita dari awal dulu ya, karena kalau bisa, karena bisa-bisa ya dari awalnya saja sudah keliru, gimana mau menjelaskan yang atasnya kalau fondasinya sudah keliru. Nah kita kembali ke konsep Mesias ini ya. Sebenarnya konsep Mesias atau Al-Masih, apa yang dimengerti oleh Bro Suma dan teman-teman tentang Al-Masih ini? Apakah pengertian Al-Masih di dalam konsep yang Bro Suma percayai sama seperti konsep Hamasiyah di dalam perjanjian baru? Kalau dalam Kristen kita, pemahaman kita mengkonfirmasi sama seperti yang saya katakan tadi, mengkonfirmasi tentang siapa Mesias, apa karya Mesias, dan kebagaimana Mesias dan karyanya itu
itu menerangkan semua yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi dan rasul nabi, kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, konsep Mesias yang ada yang di Bro Suma dan teman-teman percaya itu Mesias yang bagaimana dulu? Karena kalau sudah dari awal bisa-bisa karena ketidakmemahami ini akhirnya membuat Mesias yang tidak sesuai dengan Mesias, sang Mesias yang sebenarnya dibicarakan oleh para nabi. Makanya Tuhan Yesus berkata begini kan, dalam 2 momen ya, Tuhan Yesus berkata begini, semua yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Apa yang tertulis sebenarnya tentang Mesias di dalam semua kitab ini perjanjian lama, itu yang dijelaskan di dalam 27 kitab rasul-rasul. Makanya konsep siapa Mesias, Mesias dan karyanya, siapa Mesias, kebagaimanaan dia dan karyanya itu, dan apa guna Mesias dari hasil karyanya itu yang diajarkan kepada orang Kristen, yang diajarkan oleh para rasul. Nah, kalau di dalam Islam bagaimana? Sudah mengambil Hamasiyah ini, Al-Masih, pemahaman Al-Masih di dalam pemahaman Brosuma, apakah sama dengan pemahaman di dalam perjanjian lama? Nah, kalau sama, misalnya coba bawakan kepada saya narasi-narasi dalam perjanjian lama yang sesuai, narasi-narasi tentang Mesias di dalam perjanjian lama, Mesias dan karyanya, yang sesuai dengan apa yang Bro Suma dan teman-teman imani. Mungkin itu, tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Ada tamu kita sini. Bro Kiamat. Bro Kiamat, selamat siang bro. Halo, selamat pagi, selamat siang. Ya bro, kita ini lagi membahas Mesias ya. Mungkin Mesias, supaya ya. tidak lari-lari dulu ke apa yang lain. Kita fokus ya, supaya asik ya. Nah, ya, siap. Bro mungkin mau menambahkan apa yang saya tambahkan tadi bro. Nanti setelah ya, selesai ya. nanti teman-teman muslim yang menjelaskan ke kita konsep Mesias mereka, kebagaimanaan Mesias dan karyanya itu mereka ambil dari mana dan apakah sesuai sama seperti kita orang Kristen. Silakan bro tambahkan. Ya, jadi shalom teman-teman semua. Jadi ya ini sangat menarik ya sebetulnya kalau kita mau bahas tentang Mesias, karena Mesias yang sejati itu atau Hamasiyah ya disebutnya itu menggenapi 3, yaitu imam, raja, dan nabi. Dan ketiganya ini memang disebutnya sebagai Mesias. Nah, kalau kita cek di dalam Kejadian 14 ayat 18, di situ Abraham didatangi oleh Melkisedek, dikatakan imam besar ya, yang kemudian dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat 4 dikatakan adalah imam besar untuk selama-lamanya adalah menurut aturan Melkisedek. Nah, peran dari imam besar itu apa? Di dalam imamat 4 dia adalah membawa daging ke dalam bait Allah, dan darahnya itu dipercikkan sebanyak 7 kali dan dagingnya itu dibakar sampai habis. Jadi ini merupakan kurban yang dipahami. Nah, sekarang kita berpikir kalau misalkan kurban yang untuk selama-lamanya, karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 di situ terdapat perseteruan dalam daging yang dialami oleh manusia karena dia jatuh dalam dosa. Kalau kita cek di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 15, Rabi Paulus yang sangat cerdas dan dia diurapi oleh Roh Kudus, dia menjelaskan bagaimana Kristus mendamaikan perseteruan di dalam daging sehingga manusia mendapatkan pendamaian. Karena Tuhan itu bukan hanya dia itu Maha Kasih, tetapi dia itu konsisten dengan setiap ketetapannya. Itu yang tertulis di dalam Mazmur 89. Ya, sehingga ketika Mesias itu yang dia sebagai imam yang kekal itu dia membawa darahnya sendiri di dalam bait Allah, maka ya dia artinya dia menyerahkan nyawanya dan dia bangkit kembali. Itu yang ada di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 ya. Nah, lalu apa yang kedua adalah raja. Jadi raja yang kekal itu di dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Jadi kalau dia sebagai raja yang kekal artinya dia bukan kerajaan yang di dunia, tetapi dia membawa kerajaan surga. Tadi juga kalau imam yang kekal jadi dia menjadi pendamai ya. Sorry kok ada telepon ya, bentar-bentar.
Oke, selanjutnya nabi yang kekal. Nah, kita bisa cek di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Jadi yang nabi yang kekal, yang sempurna, di situ dikatakan setiap perkataannya tidak boleh ditolak. Siapa yang menolak perkataannya maka akan dihukum. Nah, dari situ jelas di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan sebagai sang firman. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, di dalam, lalu kalau misalkan kita cek lagi ya, misalkan di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 dan juga di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan tidak ada ilah di luar dari bangsa Israel. Makanya saya bingung loh, ini kok tiba-tiba abad ke-6 muncul Muhammad yang keluar dari goa ngaku-ngaku dia sebagai nabi, yang tiba-tiba mengajarkan contoh di dalam Musnad Imam Ahmad. Dengar dulu, di dalam Musnad Imam Ahmad 6287 dan hadis Nasai 4289, kurban yang sejati itu adalah kurban bulu kemaluan. Nah, ini yang saya bingung. Begitu juga di dalam Abu Daud 2407. Bagaimana ceritanya? Esensi keimamatan sebelumnya adalah membawa daging dan darah dipercikkan, dibakar sampai habis, karena itu menggambarkan kematian dan penebusan. Malah kemudian kurban yang sejati diajarkan Muhammad itu mengkurbankan bulu kemaluan. Ya nggak nyambung. Hadis bahwa kau bawa di spasi kau. Tenang dulu, didengar dulu, didengar dulu. Kamu itu cuma penguji. Didengar dulu. Ini kan saya korelasikan, nggak nyambung. Dari luar konteks ini, host. Kan udah kepanasan kan. Saya baru ngomong bentar, saya kasih kaidahnya, dipertanyakan, nggak bisa membendung ini kayaknya ini. Coba kalian mikir dulu, bagaimana ceritanya kurban daging yang itu menggambarkan tubuh manusia yang fana, yang berdosa, makanya itu menggambarkan pendamaian, perseteruan dalam daging. Tiba-tiba Muhammad yang nggak tahu menau mengatakan dia adalah nabi, ngajarin kurban bulu kemaluan. Ini nggak nyambung, bos. Ya, makanya nanti saya mau tanya menurut Ustadz Zuma dan juga Ustadz Sidik ini gimana ini ya. Saya mau tanya itu sih. Saya rasa Muslim pun akan bertanya-tanya, loh kok gini ya? Kok nggak nyambung ya? Gitu ya. Kamu di luar konteks kamu. Itu konteks ya. Lalu yang kedua, bangsa Israel itu melakukan sunat itu laki-laki, teman-teman. Teman-teman semua bisa cek di dalam Kejadian 17, di dalam Yosua 5 ayat 3 sampai 4. Itu sunat laki-laki. Lah kok bisa tiba-tiba mazhab Hanafi mengajarkan sunat perempuan yang itu diwajibkan? Ini kan kelihatan, sedangkan Mesias itu harus bersunat. Nanti saya minta dalilnya, mana Muhammad sunat? Karena di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid pertama, di situ ada 3 teori tentang Muhammad sunat, dan itu semua dalilnya lemah semua. Kembali lagi dipertanyakan Muhammad sunat atau tidak. Ya, karena ada yang ngomong disunat di perut, ada yang ngomong disunat umur 8 hari, ada yang nanti udah terlahir sunat. Udah nah, berapa jadi kali dijawab ada 3 mengikuti milah Ibrahim kan kamu sebut coba di mana Musa sunat? dengar dulu Musa deh. di mana sunat? Karena di dalam Quran kamu tidak kan ada dalilnya sunat. Udah enggak. Kamu tenang dulu lah, jangan potong-potong satu-satu aja. Temanya Anda apa? ngomong pun nggak akan saya potong. Nanti sebentar. Pengujian temanya Bentar dulu Sidik, kok jangan panik lah. Ya. Tadi berbicara tentang Saya korban, bentar, saya 2 menit lagi aja. Mesias. Ya, berbicara korban memang berbicara tentang masih topik Mesias. Iya. Gitu. Dan Mesias itu pasti akan disunat, kan itu kan tradisi bangsa Coba mana Yahudi. tunjukkan Musa disunat, coba tunjukkan dulu. Bentar dulu bro, kamu ini kenapa sih kok kejang-kejang? Tenang dulu ya, satu-satu nanti kita akan bahas ya. Jadi saya minta nanti pernyataan saya pun ditanggapi. Jangan cuman kalian modal nanya, dijawab, ngeyel, tapi nggak ngerti apa-apa tentang keislaman. Saya di sini pakar tentang Islam. Ya, karena saya tahu betul, saya baca ratusan literatur ya. Lalu yang selanjutnya dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 20, nabi palsu itu akan membawa ilah lain. Nah, bangsa Israel itu mengenal ilah adalah Yod-Het-Vav. Nah, tiba-tiba ada yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini udah pertanyaan, lah kok lain ya dengan pemahaman di dalam Taurat.
Ya, lalu kalau kita cek misalkan di dalam Bukhari 3 itu bicara tentang Muhammad yang menerima wahyu, di situ disuruh ikro. Apakah Allah kemudian dia tidak tahu kalau Muhammad itu buta huruf atau mau dibikin suatu drama atau bagaimana? Padahal di dalam Bukhari 111 dikatakan Muhammad itu tidak buta huruf, dia itu bisa menulis. Artinya kalau dia bisa menulis, dia bisa membaca. Sedangkan di dalam Yesaya 29 ayat 10 sampai 13 di situ dinubuatkan seorang nabi palsu yang dia itu tidak bisa membaca. Anda bisa cek di situ. Nah, ternyata di dalam Yeremia 3 ayat 2 nabi palsu itu berada di Arab, di padang gurun, dan dia adalah seorang pezina dan dia seorang penjahat. Kalau kita cek di dalam Matius 24 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan apa? Hati-hati yang ada di bilik, hati-hati yang ada di padang gurun itu, jangan percaya sama dia. Di dalam Imamat 26 ayat 1, di dalam Ulangan 4 ayat 28 dikatakan berhala itu dalam bentuk batu dan jangan sujud menyembahnya di negeri tersebut. Dan ini jadi pertanyaan lagi, kenapa Muslim lalu mengajarkan di dalam Musnad Imam Ahmad nomor berapa itu yang batu Hajar Aswad yang kemudian dikatakan itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini kan pertanyaan, ini bertentangan dengan kitab Taurat. Ya. Lalu yang bentar dikit 1 menit ya. Jadi kalau kita cek juga di dalam 2 Petrus, persingkat ya bro. Ya bro, dikit. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 di situ dikatakan bahwa seorang yang ada di dalam goa ketika Anda menemui sosok, ya itu ternyata adalah iblis. Dan kembali lagi di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, malaikat itu dapat menyamar, iblis itu dapat menyamar menjadi malaikat terang. Dan kembali lagi, apa ajarannya iblis? Misalkan di dalam Bukhari 4669 dikatakan apa? Kalau kamu membunuh orang yang murtad, maka kamu akan mendapatkan pahala. Loh, ini ajaran siapa? Tuhan Yesus mengkonfirmasi ini ajaran sesat di dalam Yohanes 16 ayat 2. Lalu Tuhan Yesus mengkonfirmasi lagi, nabi palsu ini akan mengajarkan surga yang memecah perawan. Contoh surah 59 ayat 3 surah 56 ayat 35 sampai 36. Tuhan Yesus mengkonfirmasi hal itu salah di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30. Bahkan di dalam An-Naba 33 dikatakan di surga Islam itu ada wanita-wanita berdada montok. Dan ini kok bisa? Mesias, Nabi itu dikatakan Mesias, jadi Muhammad itu sebenarnya dikatakan Mesias. Lah kok bisa malah Muhammad ini mengajarkan yang semuanya itu bertentangan dengan Alkitab. Jadi udahlah, kalau misalkan kalian itu mau ngaku-ngaku ya tahu diri aja, karena semua dari segala sisi itu nggak nyambung. Ya nanti saya rasa akan kita perdalam lagi ya tentang bagaimana ajaran Islam Muhammad, apakah Muhammad adalah nabi yang terakhir atau tidak, apakah kemudian Isa itu adalah Mesias, artinya Mesias itu apa, Al-Masih itu artinya apa, silakan nanti Anda jelaskan bagaimana Anda meyakini bahwa Isa itu adalah Al-Masih dan Muhammad adalah nabi terakhir. Itu yang saya pertanyakan dengan segala tradisi-tradisi yang nggak nyambung plus bahkan melenceng dari ajaran sebelumnya. Bahkan WHO sudah mempertegas bahwasanya sunat perempuan itu adalah malpraktek. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar malah ngajarin yang malpraktek? Nah ini kan jelas. Silakan. Oke. Kurang siapa lebih 10 menit. Saya satu-satu yang tegak. Dengarkan kupingmu ya. Siapa namanya ini? Laki-laki sebenarnya orang ini. Iya. Saya dulu fokusnya. Iya. Saya kan fokus. Tidak seperti beliau materinya cuma itu karena PDF. Iya, bagaimana korelasinya? Dengarkan, sabar. Di dalam Jangan ajarin saya. Tadi kamu nggak ajarin siapa ini? Bedu. Iya. Ini saya mau mengarahkan supaya melebar. Ya, saya mau mengarahkan supaya melebar. Oke. Ya, 10 sampai 15 menit ya. Jadi ketika Anda membawa narasi tentang kekristenan Anda nyerang Islam dengan berbagai macam metode yang Anda gunakan. Sayangnya Anda nggak bisa baca Quran. Oke? Kemudian Anda lupa, Anda menggunakan seragam yang bagus,
pakaian yang cantik, bajunya bagus, warnanya bagus, motifnya bagus, tapi Anda nggak pakai celana. Anda lupa bertahan. Kristen itu mau sekuat apapun Anda menyerang Islam, agama Anda tidak dilirik sumbernya. Anda mau mengucilkan Islam. Kristen tidak punya tempat bagi Bani Israel. Islam salah, Islam keliru, Nabi Muhammad bukan Nabi, dia begono. Lah Kristen sendiri gimana? Apa diimani? Apa diikuti oleh orang Yahudi? Tidak. Jadi kalau Anda membawa dikorbankan adalah bulu ketek dan seterusnya, Bung, kamu lupa ketika Yesus dikorbankan, bukan cuma hidungnya yang jadi korban, bukan hanya bulu ketek yang jadi korban, jembut Yesus juga jadi korban penebusan dosa buat kalian. Paham? Anus Yesus adalah korban penebus dosa bagi kamu. Paham? Di dalam kitab saudara Ibrani 9:28, Yesus prospero. Yesus secara utuh tubuhnya menjadi korban yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Apa kamu pikir Yesus itu dikorbankan cuma pusar ke atas atau hanya leher saja? Kagak, Bung. Anusnya, bulu keteknya, bulu jembutnya, bulu hidungnya, bulu alisnya, tai ngongoknya, tai hidungnya, nya, tai giginya, semua menjadi korban. Stop. Sesuai saja yang tertulis. Stop. Jangan. Ini saya berdasar yang tertulis. Ibrani 9:28. Stop host. Tertulis semua yang kamu katakan. Stop host. Ibrani 9:28. Oke, berhenti. Ibrani 5. Stop saja sesuai yang jawab agak. Stop. Mulutnya kotor, iya. Jangan kepanasan. Inilah Jangan ajaran Islam, kepanasan. mulutnya itu Ini kotor. fakta. Ini fakta. Hanya di Kristen yang menghapus dosa dengan menggunakan anus manusia. Paham? Ini bro semua ini Kenapa? sudah Kenapa? Biarin dia udah oleng, bro, udah oleng. Apa yang Coba salah? dijawab Ini Zuma. fakta. Tunggu, saya Dijawab, pertanyaan saya dijawab, bisa nggak? Mampu atau tidak? Bedu. Ingat waktu Anda saya 15 mampu menit. atau tidak? Ingat waktu Mampu saya nggak? 15 menit. Ini baru sesi pertama. Ingat. Iya, Diam. tapi kamu bisa diam. kok baru Diam. 1 menit udah Diam. oleng, itu gimana Diam. ceritanya? Saya Jangan baru Anda nakasi lu pingsan. udah oleng. Suara saya besar. Anda akan tenggelam dengan suara Bang Suma, oke? Ya, suara saya juga besar. Oke, Anda diam kalau Iya, begitu, diam. suara Dengarkan saya juga baik-baik. besar. Dengarkan Tenang saya. aja. Dengarkan. Ini waktu saya. Masih ada Silakan 13 menit. fokus semua ya, fokus ya. Dijawab. Iya, saya akan diam, Anda jawab. Ya. Diam. Waktu saya masih ada 13 menit. Masih saya panjang kok, Anda nggak 13 jawab sama menit sekali. masih ada waktu saya. Ingat di dalam Iya. Ibrani Biasakan mulutnya itu jangan kayak 9:28 sampah. Yesus Ngomongnya kotor doang, nggak ada dipersembahkan. isinya. Di dalam Roma 14:9 Yesus sebagai manusia itu keseluruhan dari jasadnya itu menjadi mayat. Paham? Berarti bulu jembut, bulu hidung, bulu ketek, alis, bulu anus, bulu apalagi semuanya menjadi korban untuk menebus dosa orang Kristen. Fakta itu. Gak perlu saya ngais-ngais kitab kamu. Paham? Lalu kemudian di dalam ajaran agama Kristen, Yesus syaratnya menjadi Tuhan kudu jadi mayat dulu. Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan supaya menjadi Tuhan bagi Kristen. Syarat menjadi Tuhan bagi orang Kristen itu apa? Harus jadi mayat. Karena kalau tidak jadi mayat tidak bisa jadi penebus dosa. Benar nggak? Betul. Tepuk tangan dulu. Nah gitu. Jadi sabar. Ini waktu saya, Bung. Ini waktu saya. Iya, tapi santai saja. Siapa suruh Anda menaikkan orang yang tidak paham Islam? Nah, inilah akibatnya. Coba dijawab dong kalau kamu paham Islam. Ini jawaban saya, Bung. Ini jawaban saya. Tenang dulu, tenang santai. Iya, kalau waktu Anda saya lebih masih paham ada Islam dari 12 saya, menit. itu Santai. dijawab aja. Kamu duduk yang rapi, perbaiki roknya, jangan sampai. Oh, Muhammad yang suka jangan pakai sampai. rok. Mau saya tunjukin, Muhammad suka pakai rok. Mau. Jangan sampai Mau saya kasih dalilnya, Muhammad suka rokmu pakai itu. rok.
Muhammad itu suka pakai baju perempuan, kamu tahu nggak? Nah, jadi ini bajunya Aisyah itu dipakai terus sama waktu saya semakin panjang, waktu saya semakin panjang, gereja bisa gulung tikar akibat you. Diam. Iya, jawab. Dengarkan saya. Jawab. Dengarkan saya, dengarkan. Oke, yang pertama, satu-satunya agama yang mempersembahkan bulu ketek, bulu jembut untuk sebagai penebus dosa hanya agama Kristen. Catat itu. Karena kenapa? Di dalam Ibrani 9:28 Yesus dikatakan prospero, artinya Yesus dipersembahkan secara utuh badannya. Nya juga ada di situ dong. Itu satu poin ya. Itu satu poin. Kedua, ketika berbicara mengenai Mesias, Al-Quranul Karim jelas mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu di dalam Al-Quran. Imamat 1 nomor 2 begitu juga adanya. Jadi kalau mempersembahkan ya kurban, bukan jembut. Paham ya? Al-Quran, kitabnya orang Yahudi, sama-sama mengajarkan bahwa yang menjadi korban itu adalah binatang, bukan anak manusia. Makanya Yahudi dan Kristen tidak pernah satu tempat ibadah menyembah kepada Tuhan yang satu. Karena Tuhannya Kristen itu beda. Tuhannya Kristen itu adalah salah satu tokoh orang Romawi dan Yunani, Zeus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda berbicara tentang Mesias di Islam. Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, tanda-tanda kemesiasan beliau adalah wa rasulan ila Bani Israel, anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit thairi fa anfukhu fi fa yakunu tayran bi iznillah. Itu diterangkan di dalam pengajaran Yesus. Yohanes 5:36. Apapun yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya adalah Mesias, utusan Tuhan, manusia yang diurapen, layaknya Harun, layaknya Kores, layaknya Salomo. Paham itu, pelajari itu, jangan kau ganggu-ganggu lagi ajarannya orang. Jadi Mesias yang datang kepada Bani Israel adalah Mesias yang melakukan pembuktian kemesiasannya, bukan yang mate. Yang mate itu bukan Mesias, yang mate itu tumbal. Oke? Jadi yang kita bahas di sini adalah Islam dan juga Yahudi bertentangan terhadap Nabi Isa yang datang kepada mereka. Nabi Isa adalah nabi dan rasul kepada mereka. Mereka mengatakan bukan. Dia adalah anak zina, anak haram. Dia adalah hasil persinahan antara pantera dengan Maria menurut Yahudi. Islam mengatakan tidak, dia adalah nabi yang suci yang mengajarkan kepada Bani Israel akan datangnya sosok nabi setelahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda tidak punya senjata untuk kemudian mendudukkan agama Kristen itu sebagai bagian daripada Yahudi, Anda ngapain nyerang Islam? Sementara Anda ibarat seorang gadis yang cantik, wajahnya manis tapi betisnya berbulu. Nipu. Anda beronta-ronta menjelaskan Islam, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Emang Islam mana yang mau percaya sama Anda? Islam mana? Anda ibarat anak TK, baca buku kedokteran, buka praktek, pasiennya siapa? Ya opten. Orang yang waras mana mau jadi pengikutmu. Itu yang ketiga. Kemudian saudara siapa namanya ini? Abdu, ya. Kamu harus pahami bahwa Islam datang membawa syariat, ketetapan, syariat-syariat yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel pada saat itu. Mereka belum mampu karena zamannya belum berkesesuaian. Jadi ketika Islam datang, ada syariat yang kemudian diajarkan. Yang diajarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan itu. Siapa Azza wa Jalla yang maha suci lagi maha tinggi ini? Tuhannya Bani Israel. Bahkan di dalam kitabmu, di dalam kitab 1 Roma nomor 25 diterangkan, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi.
Siapa itu? Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Tuhanmu? Yesus. Apakah dia maha suci? Kagak. Untuk menjadi Tuhan saja dia harus mati, mempersembahkan semua bulu yang ada pada dirinya. Oke? Apakah dia maha tinggi? Tidak. Apa buktinya? Diludahin, ditampar, ditonjok mukanya. Tidak ada yang bisa kemudian kamu dudukkan Yesus itu sebagai Tuhannya Bani Israel. Nggak ada. Dan kalau hari ini kamu lihat umat Islam duduk semeja dengan orang Yahudi menceritakan tentang hakikat Tuhan, mereka akan rangkulan, mereka akan salaman, mereka akan pelukan, dan mereka akan sama-sama mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Yahudi dan Muslim, bong. Sementara coba tunjukkan saya orang Yahudi dan Kristen duduk semeja, lalu kemudian sama-sama mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Nggak akan ada. Kenapa? Kristen ini oleh Yahudi disebut sebagai serigala berbulu domba. Oke, pahami itu, ya, pahami itu kiamat. Kiamat. Abadu, pahami itu. Oke, sudah ya. Pahami itu ya. Jadi ketika kita Sudah berbicara tentang konsep ketuhanan, belum, masih 2 menit dong. Ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, jangan ada ilah lain. Kristen yang berasal dari Antioquia melanti ilah baru bernama Yesus, yang adalah cerminan daripada Zeus, yang adalah dewa yang diimani dan disembah oleh Romawi dan Yunani. Makanya ajaran kitab perjanjian baru, kanonik, dan juga surat-surat Paulus itu ditulis bukan untuk Bani Israel, tapi ditulis untuk Bani Paulus, orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Pertanyaan saya kepada Abdu, ya, Abdu, tolong tunjukkan di dalam kitab kanonik dan surah-surah Paulus bahwa mereka menulis buku mereka itu ditujukan kepada Bani Israel. Kalau Anda bisa menunjukkan, saya turun dari Komal, saya kemudian tutup channel saya. Oke. Tunjukkan penulis kitab Anda menuliskan kitab mereka untuk Bani Israel. Pasti semuanya ditulis untuk Romawi dan Yunani. Pahami itu, Abdu. Jadi kamu jangan sibuk dengan ajaran Islam yang rangkulan dengan Bani Israel ketika berbicara tentang konsep Tuhan. Ributkan dirimu yang Tuhanmu itu mempersembahkan bulu jembut. Silakan. Oke, saya terima tantangannya ya. Oke, kita tunjukkan bahwa kitab suci memang ditulis memang untuk orang Israel ya. Bahkan janji yang ada di situ untuk orang Israel. Bang Suma pegang ya kata-katanya bahwa Bang Suma akan menutup channel ya. Jadi dalam Kisah Para Rasul 2, judul perikopnya khotbah Petrus. Maka Kisah Para Rasul 2 ya, mulai dari 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi," garis bawah ya, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel,
dengar ya. Ini ditujukan kepada siapa? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuasaan-kekuasaan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhmu akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Tunggu dulu.